Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Makfira Herman dari kelas PBSI 4D. Video kali ini ditujukan guna memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Video ini membahas tentang landasan neurologi pada bahasa. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwasanya bahasa bersifat universal dan unik untuk semua manusia. Nah, hebatnya, bayi belajar bahasa utama mereka hanya dengan terpapar pada bahasa itu dan tidak memerlukan pengajaran khusus. Namun, kondisi ini berbeda dengan anak-anak tunarungu yang tumbuh tanpa bahasa isyarat formal, akan sering menciptakan isyarat rumah mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Lebih lanjut, jika kita ingin membahas tentang landasan neurologis pada bahasa, maka kita akan membahas tentang evolusi otak manusia dan perbedaannya dengan otak hewan. Manusia bertumbuh dan berkembang secara bertahap dari suatu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun. Hal ini juga sama dengan hewan. Namun, salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli menunjukkan bahwa evolusi otak dari primata sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Jadi, otak manusia telah mengalami evolusi otak atau perubahan secara perlahan. Fungsi dari otak itu sendiri dari yang sederhana menjadi yang paling rumit seperti sekarang ini. Dengan binatang memiliki perbedaan pada otaknya. Menurut beberapa ahli, volume otak manusia memanglah lebih besar, tetapi yang memisahkan manusia dari kelompok binatang, khususnya dalam hal penggunaan bahasa, bukanlah ukuran dan bobot otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya, sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam hal bahasa. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan yang lebih dengan makhluk yang lain, terutama dalam hal berbahasa. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwasanya perbedaan kemampuan berbahasa manusia dan hewan ini bukanlah dari segi bobot atau berat atau bahkan massa otaknya, melainkan dari struktur atau organisasi otaknya. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya bahasa adalah sistem perilaku yang sangat kompleks, jadi tidak mudah mengetahui dengan cepat dari mana asalnya. Dahulu, ahli saraf tidak memiliki alat seperti fMRI atau EEG yang seperti kita ketahui sekarang untuk melihat ke dalam otak seperti yang kita lakukan atau yang telah berkembang hari ini. Ini membuatnya cukup menantang untuk mempelajari ilmu saraf bahasa. Sangat sulit untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di otak selama produksi bahasa. Penelitian paling awal di daerah otak terlibat dalam bahasa berasal dari studi kasus pasien yang menderita cedera lesi otak yang mengakibatkan kematian jaringan di otak. Penelitian semacam ini membantu dokter menemukan dua wilayah otak utama, yaitu area Broca dan area Wernicke. Area Broca ditemukan oleh seorang pria bernama Paul Broca, seorang dokter Prancis yang juga memanggil pasien afasia ekspresif dengan cedera pada area Broca. Pasien dengan cedera pada area Broca merupakan pasien yang tahu persis apa yang ingin mereka katakan, tetapi mereka hanya tidak dapat menemukan kata atau tata bahasa untuk mengungkapkannya dengan benar. Dengan kata lain, pasien seperti ini memiliki kesulitan untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikirannya dengan wujud atau melalui media bahasa. Seperti video yang akan saya tampilkan berikut ini. Patients with an injury to Broca's area know exactly what they want to say. They just can't find the words or grammar to properly express it. Now tell me what this thing was with your legs last week or week before. No good. Kemudian area selanjutnya yaitu area Wernicke, ditemukan oleh ahli saraf Jerman Karl Wernicke yang pertama kali melihat hubungan antara kerusakan pada bagian belakang gyrus temporal superior dan jenis kesulitan tertentu dalam berbicara. Afasia ini membuat pasien sulit untuk memahami bahasa dengan baik, tetapi mereka tidak memiliki masalah dalam menghasilkan bahasa. Mereka menggunakan kalimat tata bahasa yang tidak masuk akal. Inilah mengapa kata
akiseafasia, kadang-kadang disebut dengan afasia fasi, seperti video yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, dari video tersebut teman-teman dapat menyaksikan bahwasanya pasien dengan afasia atau akiseafasia atau afasia fasi ini menggunakan tidak memiliki masalah dengan kemampuannya untuk menghasilkan bahasa dari artikulator, namun mereka menggunakan tata bahasa yang tidak masuk akal atau tidak biasa, atau mereka menggunakan tata bahasa yang kurang mudah dipahami to the back of the superior temporal gyrus and a particular type of difficulty with speech. This aphasia makes it difficult for a patient to properly understand language, but they have no problems producing language using grammatical sentences that don't make any sense. This is why Wernicke's aphasia is sometimes called fluent aphasia. We save a lot of hands on hold for us, other hands. I don't know what you get, but I talk with a lot of hand for him. Kemudian, jika kita berbicara tentang landasan neurologis pada bahasa, tentu saja kita tidak akan terlepas dari pembahasan kaitan otak dan bahasa. Dari struktur serta organisasi otak manusia memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi oleh lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengar. Nah, disinilah input tadi atau input yang telah diterima kemudian diolah. Setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa yang tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masukan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan ke dalam memori, karena suatu saat nanti memori-memori atau masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Biasanya kita dapat menyebutnya hal seperti ini dengan LAD. Jadi menurut saya masukan-masukan yang kemudian masuk akan melalui tahapan yang terdapat dalam otak, selanjutnya akan tersimpan di memori. Bila input yang masuk dalam bentuk tulisan, maka jalur pemrosesannya akan agak berbeda. Kemudian masukannya tidak akan ditanggapi oleh korteks primer pendengaran, tetapi oleh korteks visual di lobe occipital. Karena mengapa diproses dalam korteks visual di lobe occipital? Karena ini berwujud tulisan atau visual, sehingga tidak ditanggapi melalui korteks primer pendengaran manusia. Kemudian masukan ini tentu saja tidak langsung dikirim ke daerah Wernicke, tetapi harus melalui gyrus angular yang mampu mengordinasikan daerah pemahaman dengan daerah occipital. Setelah tahap ini, input tadi dipahami oleh daerah Wernicke untuk diinterpretasikan dengan cara dikirim ke daerah Broca untuk tanggapan secara verbal. Sedangkan untuk tanggapan visualnya, maka informasi dikirim ke daerah parietal untuk diproses visualisasinya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan biasa juga kita kenal dengan otak kiri dan otak kanan. Peneliti telah memulai mempelajari hal-hal baru tentang daerah otak lain yang tampaknya memainkan peran penting dalam bahasa. Jenis tes tertentu yang disebut tes WADA. Tes ini telah membantu menunjukkan bagaimana bahasa terlokalisasi di satu sisi otak atau sisi yang lainnya. Penelitian WADA yang memasukkan cairan di kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan atau tidak aktif, maka terjadilah gangguan bicara. Hasil dari percobaan ini adalah jika cairan diteteskan ke hemisfer kiri, maka hemisfer kiri akan mengalami gangguan dalam hal berbicara. Bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa orang itu akan menurun dengan sangat drastis. Sedangkan bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih bisa berbahasa meskipun terdapat sedikit gangguan yang membuatnya kurang sempurna dari sebelumnya. Otak kanan atau hemisfer kanan berfungsi dalam perkembangan
EQ, seperti hal persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, dan warna. Daya ingat otak kanan bersifat panjang atau biasa kita kenal dengan long term memory. Bila terjadi kerusakan otak, misal di otak kanan atau hemisfer kanan ini, pada penyakit stroke atau tumor otak misalnya, maka fungsi otak yang terganggu adalah kemampuan visual dan emosi. Otak kiri berfungsi dalam pengendali IQ, seperti halnya perbedaan angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, dan logika. Daya ingat otak kiri ini bersifat jangka pendek atau short term memory. Bila terjadi kerusakan pada otak kiri, maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbicara, bahasa, dan matematika. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya otak kiri memiliki atau hemisfer kiri memiliki peran dalam berbicara, berbahasa, dan mengenali atau menguasai tulisan-tulisan. Lebih lanjut, terdapat perbedaan antara otak pria dan otak kanan dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Makanya tidak heran jika wanita mampu memproduksi bahasa dalam sehari lebih banyak daripada pria. Kemudian keunggulan otak wanita yaitu pertama, otak wanita itu lebih seimbang. Penggunaan otak kiri dan otak kanan secara serentak membuat wanita dewasa lebih lincah dalam soal verbal dibandingkan dengan pria. Di dalam tes terbukti dalam waktu yang sama wanita dapat menyebutkan lebih banyak dari satu huruf serta jauh lebih cepat dalam mengingat huruf-huruf dibandingkan pria. Begitu juga bila wanita terserang stroke atau cedera otak, kemampuan berbahasanya tidak terlalu terganggu. Kalaupun terganggu akan lebih cepat pulih dibandingkan pria. Jadi simpulan dari poin ini adalah otak wanita lebih berkualitas daripada otak pria dalam memproduksi atau dalam bahasa. Poin yang kedua yaitu kedaya ingat. Wanita juga lebih tajam ingatannya dibandingkan dengan pria. Baik wanita maupun pria sama-sama akan mengalami penurunan daya ingat sesuai dengan pertambahan usia. Namun, jika kita tinjau lebih lanjut dalam beberapa kasus, tentu saja daya ingat wanita akan kosakata dan nama jenis jauh lebih awet dibandingkan dengan pria, karena otak wanita mempunyai cara unik dalam menyimpan informasi ke dalam memorinya, yakni dengan cara menyangkutkan ingatan-ingatan tersebutnya pada daerah emosi. Yang terakhir yaitu otak wanita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme otak atau pemakaian energi oleh otak dengan umurnya. Sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia. Jadi dari poin ini dapat disimpulkan bahwasanya otak wanita lebih awet daripada otak pria. Otak pria juga mengalami penyusutan yang lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, teman-teman, salam kenal. Saya Dr. Iwandi Gunawan, pakar hipnoterapi, praktisi NLP dan coaching. Dan pagi ini saya akan menjelaskan tentang apa sih Neuro-Linguistic Programming. Banyak orang yang belajar NLP dan banyak orang yang setelah belajar NLP, mempraktekkan NLP dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya banyak berubah sekali. Sehingga apa sih NLP? Apa manfaatnya NLP? Apa sih NLP? Ini NLP adalah Neuro-Linguistic Programming yang merupakan proses perubahan dengan cara melakukan intervensi programming terhadap program yang ada di dalam pikiran kita atau neuron dengan menggunakan media bahasa. Neuro adalah pikiran kita atau sistem di pikiran kita, program di pikiran kita. Linguistik adalah bahasa dan programming adalah program yang ada di dalam kepala kita. Sehingga NLP adalah bagaimana kita memprogram pikiran kita dengan menggunakan media bahasa. Baik, dan secara harfiah NLP diterjemahkan pelakuan pemrograman menggunakan pemrograman saraf kita, neuron kita atau sistem saraf kita menggunakan keahlian berbahasa atau keahlian linguistik kita.
Dan program inilah yang kita perbaiki, install ulang itu. Program inilah yang di dalam berbagai bentuk dinamakan perilaku atau behavior, capability, kemampuan, belief, keyakinan, value atau nilai-nilai, dan berbagai program tersebut sering sekali disebut dengan mindset. Nah, ada banyak teman-teman yang menyampaikan bahwa NLP juga merubah yang impossible menjadi possible, yang unable, yang nggak mampu menjadi able, menjadi mampu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya berharap video ini dapat memberikan penambahan informasi atau pemahaman mengenai landasan neurologis pada bahasa, bagaimana manusia bisa menghasilkan bahasa, perbedaan apa yang dimiliki oleh otak manusia dan otak hewan, sehingga manusia lebih mampu untuk memperoleh bahasa dibandingkan dengan aspek biologis yang telah dikaji sebelumnya, pada pekan sebelumnya. Kemudian saya juga berharap bahwasanya kita bisa memahami dengan saksama bahwasanya bahasa sangat mempengaruhi bahasa dan pikiran sama-sama saling mempengaruhi, dan bahasa dan pikiran sama-sama mampu membantu manusia dalam menjalani hidupnya tergantung dengan persepsi yang dimiliki masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.